Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur bisa berkumpul beribadah kepada Tuhan. Saat ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang kami dalam kitab Injil Matius. Injil Matius pasal yang kedua. Injil Matius pasal yang kedua. Kita membaca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Sekali lagi, Injil Matius pasal yang kedua. Kita membaca ayat 13 sampai ayat ke-18. Saya ayat yang ke-13 dan Bapak Ibu, saudara sekalian, ayat yang ke-14 saling berbalas-balasan sampai ayat ke-18. Inilah firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir dipanggil anaknya. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Tuhan, berbahagialah kita membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema kita saat ini adalah berbicara tentang peristiwa di balik peristiwa Natal atau makna di balik peristiwa Natal. Di bulan 12 ini ya khususnya umat Kristiani yang mempersiapkan acara merayakan Natal atau mengingat kelahiran Yesus. Mungkin minggu-minggu sebelumnya sudah membentuk suatu panitia, menentukan sebuah tema, menentukan berapa orang yang harus diundang, pembicaranya siapa, ya kan? Dekorasinya seperti apa. Jadi ada banyak hal yang harus dipersiapkan. Untuk apa? Untuk merayakan, untuk mengingat hari kelahiran Yesus. Dan sekarang pun walaupun di musim corona, tapi hal itu tidak akan menjadi penghambat kita untuk merayakan Natal, entah itu online. Tapi kita bersyukur di sini ya, tidak online masih bisa bertatap muka seperti ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan itu merupakan tantangan, tapi tidak menjadi penghambat. Nah, ayat yang kita bacakan tadi di sini, kita juga menemukan suatu tantangan. Ya. Peristiwa di balik Natal. Ada peristiwa yang menyedihkan, menakutkan. Bagaimana Yusuf dan Maria harus ke Mesir, ya kan? Kemudian ada banyak bayi-bayi yang harus dibunuh. Setelah itu dia harus menunggu di Mesir, menunggu perintah Tuhan kapan dia kembali ke Bethlehem, kapan dia kembali ke Nazaret. Jadi harus sesuai dengan perintah Tuhan. Ada rasa was-was, harus berjaga-jaga dan sebagainya. Nah, dari peristiwa ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Apa sih makna di balik peristiwa Natal? Ya, makna di balik peristiwa Natal atau sejarah peristiwa Natal ini. Yang pertama adalah penyerahan diri. Penyerahan diri.
seperti Maria. Ketika malaikat menghampiri dia masuk ke rumahnya, malaikat berkata, salam bagimu, berbahagialah engkau di antara perempuan, engkau akan dikaruniai seorang anak. Maria yang langsung bilang, bagaimana mungkin? Saya kan belum menikah. Ya memang dia belum menikah, Bapak Ibu, dia kan masih bertunangan. Bagaimana mungkin? Saya kan belum menikah. Jangan takut, malaikat katakan, jangan takut, engkau dikaruniai anak. Anak dalam kandungan itu berasal dari Roh Kudus. Ya secara manusia kan mungkin protes, karena secara tradisi sudah hamil duluan belum menikah kan waktu itu. Apalagi kalau sudah ketahuan RT, RW, tokoh-tokoh masyarakat langsung ditarik dari rumah, langsung dilempar pakai batu, dihakimi, dicaci maki dan sebagainya. Tradisi waktu itu menolak. Makanya dia bertanya, bagaimana mungkin? Tiba-tiba kan seperti itu. Tetapi dia berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu. Jadi di sini adalah ada penyerahan diri. Dalam penyerahan diri, di dalamnya ada ketaatan. Berserah bukan berarti berserah ogah-ogahan hubungan, tidak, tapi ada ketaatan, ada hati yang sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan. Itu yang pertama. Makna di balik peristiwa Natal ada penyerahan diri. Kemudian yang kedua ada pengorbanan. Mari kita melihat di ayat yang ke-13, pasal yang kedua tadi, ayat yang ke-13 adalah firman Tuhan. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Pengorbanan Bapak Ibu dari Bethlehem ke Mesir itu nggak main-main, itu sangat jauh sekali. Dari sini atau dari Malang ke Jawa Barat sana, kita kalau dari Surabaya ada nggak yang berani jalan kaki ke Surabaya ya? Apalagi ke Jawa Barat. Waktu itu tidak ada kendaraan, tidak ada mobil, tidak ada motor. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Tapi dia mau berkorban. Pakai entah keledai, mungkin kuda waktu itu. Tapi itu yang harus dia jalani. Mungkin hanya Maria yang di atas keledai ini ya. Mungkin Yusuf ini ya jalan kaki. Entah 4 hari, entah 5 hari baru sampai di Mesir. Di dalam perjalanan pun, proses perjalanan pun mereka mengalami lapar, haus, badan lemes, dan ada rasa takut. Makanya malaikat bilang jangan takut. Tapi itulah yang harus mereka jalani. Jadi yang kedua di sini adalah makna di balik peristiwa Natal ada pengorbanan. Sebelumnya juga Yusuf ini mau menceraikan Maria secara diam-diam. Ya kenapa mau menceraikan? Ya tidak terimalah sebagai laki-laki gitu kan, duluan hamil. Dia harus menerima karena malaikat yang menghampiri dia pun juga berkorban. Ke Mesir juga berkorban. Entah seperti apa dia di sana, makanannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, yang penting dia menunggu petunjuk dari Tuhan kapan dia harus kembali lagi ke Bethlehem, kembali lagi di Nazaret. Karena kenapa? Karena raja yang memerintah waktu itu adalah Herodes. Herodes itu dia punya niat jahat. Memang dia mengatakan kepada orang Majus ini, dia bilang datang ke sana. Nanti kalau kalian sudah menemukan bayi itu, kalian kembali di sini. Karena saya mau menemukan bayi itu, saya mau menyembah dia. Ternyata tidak Bapak Ibu. Raja Herodes ini punya niat mau membunuh dia. Makanya dia mengeluarkan perintah waktu itu karena orang Majus tidak kembali kepada Herodes, dia merasa diperdaya. Akhirnya dia mengeluarkan perintah untuk apa? Untuk pembunuhan bayi-bayi usia 1 tahun 2 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, seprovinsi semua bayi 1 tahun 2 tahun itu semua dibantai, habis dibunuh. Supaya apa? Supaya Yesus juga mati waktu itu. Itu maunya Herodes. Tapi sudah lari ke Mesir, dia kan nggak tahu.
Satu generasi itu habis. Ini dibalik peristiwa Natal. Satu generasi itu habis. Nggak tahu caranya bagaimana pembunuhannya. Mau dirajam, mau dipotong, mau bagaimana, mau dibanting, nama juga bayi ya. Tapi yang jelas ibu-ibu waktu itu pasti menderita sekali karena berduka, ya kan? Ya orang tua berduka seperti itu. Satu generasi habis. Itulah yang terjadi di balik peristiwa Natal. Tetapi di sisi lain, di sini ada pengorbanan dari Yusuf dan Maria. Pengorbanan. Mereka harus menyerahkan diri mereka harus berkorban, mereka harus taat, mengikuti kehendak Tuhan, mengikuti petunjuk daripada Tuhan. Itu yang kedua, ada pengorbanan. Kemudian selanjutnya, yang terakhir, yang ketiga adalah perjuangan. Mereka menahan diri. Waktu itu Tuhan melalui malaikat diberikan perintah bahwa dia harus menerima. Yusuf ini harus menerima ya. Jadi dia tidak boleh menikah, tidak boleh berhubungan selama Yesus ini lahir. Dia kan hanya bertunangan seperti itu. Tidak ada istilah bulan madu seperti itu ya. Jadi menahan diri. Secara manusia kan ya berpikir juga, kenapa harus ini yang terjadi? Kenapa hal ini yang saya alami? Itu merupakan suatu perjuangan. Sampai Yesus lahir dan sampai dia kembali pun ke Nazaret, ada banyak hal yang mereka alami. Bertanya-tanya, siapa sih bayi ini? Siapa sih pribadi ini? Tetapi karena Yusuf ini adalah keturunan Lewi, keturunan dari Daud, dia mengerti. Karena malaikat Tuhan juga diutus untuk memberikan peneguhan. Jangan takut, kemudian jangan menceraikan. Kemudian kamu harus pergi ke Mesir. Jangan kembali ke Herodes. Itu untuk orang Majus. Jadi peringatan yang diberikan oleh Tuhan melalui malaikat itu banyak sekali. Supaya apa? Supaya ini benar-benar terjadi sesuai dengan rencana Allah. Tetapi itulah yang menjadi suatu pelajaran bagi kita. Makna di balik peristiwa Natal, ada penyerahan diri, ada pengorbanan, ada perjuangan. Nah, bagi Ibu Saudara kasih Tuhan, kesimpulannya atau aplikasinya dalam kehidupan kita, ketika kita benar-benar percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Allah setia dan adil memelihara kita, melindungi kita, memelihara kita, memberkati kita. Sekalipun hal-hal yang terjadi seolah-olah di luar kendalinya Tuhan, seperti sekarang ini merayakan Natal di tengah-tengah corona ya. Ini juga merupakan tantangan karena kenapa? Ini juga mengancam nyawa seperti itu. Kalau tidak berhati-hati, protokol kesehatan ya sudah, tapi masih ada juga yang kena. Kemarin dengar kabar ya di Gedangan itu ya beberapa orang seperti itu. Ya sudah waktunya mau gimana? Yang penting kita sudah melaksanakan protokol kesehatan, berserah diri kepada Tuhan. Namun hal itu tidak akan mengurangi semangat kita. Mari kita menyambut Natal, mari kita semangat, mari kita berserah penuh kepada Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, mari kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dia yang memelihara kita, Dia yang melindungi kita, Dia yang berdaulat atas alam, Dia berdaulat atas kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Makna di balik peristiwa Natal kami boleh mengerti bahwa di dalamnya ada penyerahan diri, ada pengorbanan, ada perjuangan. Tuhan berikan kami hati untuk menghargai anugerah Tuhan yang begitu besar, dan buat hati kami terus percaya kepada Engkau Tuhan dan tidak meninggalkan Engkau, karena Engkau adalah anugerah yang terbesar. Engkau adalah hadiah di dalam hidup kami. Walaupun hanya percaya itu gratis, tetapi mengikuti Engkau itu butuh bayar harga untuk kami berkorban dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa kemuliaan yang Kau sediakan tidak sebanding dengan tantangan yang ada saat ini. Biarlah sukacita Natal Tuhan senantiasa menyertai kami, kasih karunia-Mu senantiasa menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, biarlah terus bertumbuh, berbuah dan bahkan berakar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.